Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan karunia-Nya. Sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam gelaran Risalah Mudzakkar untuk edisi hari ini. Baik saudaraku pendengar dimanapun saja Anda berada, dan juga Anda pemirsa MTA TV, saya Ahmad Fauzan akan memandu jalannya gelaran Risalah Mudzakkar untuk edisi hari ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan mendapatkan tausiah dari beliau narasumber yang sudah hadir. Dan nanti Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi. Seperti biasa, line telepon kami persiapkan untuk Anda 0271 661749, dan juga di line SMS di 081393890000. Kita ingatkan, kita prioritaskan untuk Anda yang memiliki pertanyaan ada keterkaitan dengan tema yang diangkat di kesempatan sore hari ini. Baik, tema di sore hari ini yaitu hak muslim kepada muslim yang lainnya, dan lebih fokusnya akan nanti kita akan melakukan pembahasan terkait dengan mendatangi undangan, adab-adab mendatangi undangan dan segala permasalahannya. Insya Allah nanti kita akan bahas semuanya. Dan di studio telah hadir Ustadz Yuryanto yang nantinya akan memberikan tausiah, menjawab berbagai pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik, sehat selalu hari ini. Alhamdulillah. Dan sempat kehujanan ini tadi perjalanan Ustaz? Ya, dari rumah. Dari rumah ya. Sudah hujan. Alhamdulillah, namun tetap bersemangat ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, seperti yang kami ingatkan tadi, line telepon, line SMS, nanti kami akan menerimanya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan uraian singkat dari Ustadz Dwi Yuryanto. Moga Ustadz tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Terbukti kita semua ketemu, dipertemukan oleh Allah di dalam acara yang paling baik, acara yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita, baik sejak di dunia ini sampai di akhirat kelak insya Allah. Karena yang kita bicarakan, kita bertemu dalam pembahasan tentang dinullah, Islam tentu saja. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pemandu kita, Mas Fauzan, apa yang akan kita bicarakan hari ini, sebagaimana 2 Rabu yang telah lalu telah kita bicarakan tentang hak muslim atas muslim, yang insya Allah kita semua sudah mafhum, sudah faham. Ada beberapa hak yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita. Sedangkan yang akan kita bicarakan hari ini tentang mendatangi undangan ya. Memang undangan dalam bentuk apa saja, terutama di dalam bentuk walimah, undangan yang di situ ada acara makan bersama dalam acara-acara walimah, ini merupakan suatu yang sangat lazim, yang merupakan suatu fitrah manusia, suka mengundang sebagai bentuk perwujudan makhluk sosial. Maka yang demikian itulah telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Maka dalam hal ini Islam mengatur mana-mana adab-adab yang bagaimana yang harus dipenuhi, yang harus diikuti oleh kita sebagai seorang muslim. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang hal itu sudah lazim, dan kita senantiasa mendapatkan undangan dari mana saja, yang mana kadang-kadang dalam saat yang bersamaan
kita sedang melakukan suatu ibadah, sedang berpuasa, misalkan puasa sunnah ataupun puasa wajib karena kita mempunyai hutang ketika kita pas hari kita mendapatkan undangan walimah, undangan makan, kita pas berpuasa. Lalu sikap bagaimana yang harus kita lakukan? Mungkin ada di antara kita yang karena kekurang fahamannya, demikian karena mungkin merasa puasa yang dikerjakan ini puasa wajib, sehingga dia mempertahankan puasa wajibnya. Hal itu tentu saja juga tidak salah, karena puasa membayar puasa wajib yang ditinggalkan ketika Ramadan. Maka dia serta-merta dengan sendirinya beralasan karena puasanya dia tidak mendatangi undangan saudaranya. Hal ini adalah sesuatu yang kurang pas, ya. Karena ada jalan keluar, jalan yang paling baik, kita tetap berpuasa, sedangkan saudara kita yang mengundang tetap mendapatkan kebaikan atas kedatangan kita, dan tetap terjalinlah hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita yang mengundang. Para pendengar, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini dalam hadis Muslim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'a ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah ia menghadirinya. Jika ia sedang berpuasa, hendaklah ia mendoakan, dan jika tidak berpuasa, hendaklah ia makan. Inilah jalan keluar yang paling baik, yang paling bijak, yang tidak mengurangi hak-hak masing-masing antara yang diundang atau yang mengundang. Kita yang diundang mendatangi undangan saudara kita merupakan suatu kewajiban, tapi kita masih tetap bisa melaksanakan puasa kita tanpa terganggu. Kita datang ucapkan selamat, dan yang kita datangi pun senang, dan kita tidak berpuasa tapi mendoakan kepada yang mengundang kita dengan doa yang baik, ya. Ini salah satu hal yang mungkin ada di antara kita yang belum paham tentang masalah yang demikian itu, ya. Maka lain kali, ya, kalau kita mendapatkan undangan yang semisal, ya, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, tetaplah kita datang pada saudara kita dan kita ucapkan ucapan yang baik, ucapan selamat, dan kita tetap berpuasa. Hanya kita tetap mendoakan kebaikan pada saudara kita yang mengundang kita. Kemudian satu hal lagi, ya, yang mungkin suatu waktu tertentu, ya, kadang-kadang di daerah Jawa khususnya ini ada hari-hari baik yang dianggapnya baik, sehingga mungkin dalam sebulan itu kita mendapatkan lebih dari 3 atau 4 pengundang walimatul urus, ya. Saat-saat orang banyak melaksanakan pernikahan, perkawinan, maka kadang-kadang undangan banyak, dan mungkin kadang-kadang juga waktunya bersamaan. Waktunya bersamaan, jamnya, harinya, tanggalnya sama. Maka dalam hal ini pun Islam mengatur bagaimana jalan keluarnya. Lah mungkin kalau waktunya tidak bersamaan, kita bisa berganti-ganti dari satu ke tempat yang lain. Tapi kalau memang saat bersamaan, semuanya bersamaan, sedang kita juga punya kepentingan-kepentingan yang lebih penting daripada yang hanya sekedar mendatangi walimah, maka Rasulullah SAW memberikan suatu jalan keluar yang paling baik, ya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan, idza jatama'a da'iyani fa'ajib akrabahuma baban fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajibaladzi sabaqa. Apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita.
Jika salah seorang di antara mereka mengundang lebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Mungkin kita menerima undangan, 2 buah undangan yang harinya sama, tapi datangnya undangan itu lebih dahulu salah satu dari yang lainnya. Maka undangan yang lebih dahulu itulah yang lebih kita dahulukan untuk kita mendatanginya. Ya, ini tentu saja sesuatu yang sangat adil. Mana yang dahulu, itulah yang didahulukan. Sedangkan kadang-kadang juga kita mendapatkan suatu undangan, sedangkan teman kita, saudara kita yang lain tidak mendapatkan undangan, sedangkan yang bersangkutan, saudara kita ini sangat kenal baik, kenal akrab dengan yang mengundang kita. Bisa jadi yang mengundang lupa, bisa jadi. Ya. Maka hal ini pun jalan keluarnya atau Islam memberi solusi yang paling baik, karena kita tidak dibenarkan mendatangi suatu undangan walimah, undangan makan, tanpa kita diundang. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita mendatangi walimah tanpa kita mendapatkan undangan. Hal ini memang biasanya kita mempermudah urusan. Ya, paling andaikan kita datang, mesti yang punya rumah juga akan mengizinkan kita datang. Ini hanya persangkaan baik kita. Karena adat kita yang demikian sangat tolerannya di Indonesia ini. Tapi mungkin memang ada salah satu kelompok, salah satu saudara kita yang benar-benar adat atau aturan-aturan Islam yang demikian ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang tidak diundang, ya benar-benar tidak datang. Sekalipun itu lupa, sekalipun mungkin kalau kita nekat datang juga akan diterima. Pernah suatu saat terjadi, kebetulan saya mendapatkan undangan oleh seorang rekan, ya, yang mana ada salah satu saudaranya, salah satu familinya memang sengaja tidak diundang dengan alasan satu dan lain hal. Suatu saat saya bertamu di rumahnya sebelum acara walimah itu, sebelum hari H. Kebetulan familinya ini mendengar bahwa si fulan ini akan menikahkan anaknya. Ya, dia datang lebih dulu dari saya juga datang. Kemudian ternyata si familinya ini minta diundang. Ya. Sampai minta diundang, aku undangan, saya diundang. Kenapa saya tidak diundang? Maka tuan rumah memberikan alasan berbagai macam yang tentu saja bisa diterima dengan benar oleh siapa saja. Sampai berkali-kali merengek-rengek minta diundang, tetap tidak diundang dia. Sedangkan saya yang kebetulan bukan family tapi memang teman dekat, ya, saya diundang. Maka ketika sekalipun seorang family, seorang kerabat, tapi kalau tidak diundang, maka berlakulah hukum itu. Dia tetap tidak datang saat hari walimah tersebut. Nah, inilah kadang-kadang kita memang kurang bisa menerima hal yang semacam itu. Mosok karo sedulur dhewe kayak begitu. Tapi demikianlah. Karena apa? Karena yang mengundang kita ini menyesuaikan kemampuan siapa yang akan diundang, jumlah berapa yang akan diundang. Tentu lain lagi kalau yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang sebagaimana pertanyaan beberapa waktu yang lalu, Rabu yang lalu, bagaimana kalau justru yang terjadi orang tidak kenal pun diundang. Ya, karena hanya lihat daftar warga atau daftar apa begitu, sehingga tidak kenal diundang. Nah, ini karena memang undangannya ini mempunyai suatu niat tertentu, bukan hanya sekedar mengundang makan belaka. Tapi kalau orang berniat betul-betul mengundang makan, bukan mengundang yang lain, tidak ada maksud-maksud yang lain, tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau saya hanya mampu mendatangkan 100 tamu, ya tentu saja kalau yang datang 101 atau 105 orang, tentu dia tidak akan kebagian dan akan malulah saya karena tidak bisa menjamu tamu yang saya maksud. Inilah yang harus dijaga, mestinya harus dijaga oleh semua pihak. Maka kalau memang hal
yang semacam itu kita mungkin mereka kelupaan kepada kita, hendaknya kita bisa datang di lain waktu untuk mengucapkan selamat, ikut berbahagia dengan walimah, dengan acara yang diadakan. Dan tentu saja di luar hari tersebut hanya untuk menjalin hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita tadi. Ya. Para pendengar, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ya. Apabila hal-hal yang semacam ini kita perhatikan, ya, maka insya Allah akan terjalinlah hubungan yang baik antara kita. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana kalau yang datang ini kita diundang, kemudian ada seorang teman yang mau ikut tapi dia tidak diundang. Maka pernah terjadi dalam sebuah riwayat, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsatin fatabi'ahum rajulun falama balaghal bab qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'dana wa in syi'ta raja'a qala bala adzanu lahu ya Rasulullah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang mengundang Nabi SAW untuk jamuan makan yang disiapkan bagi 5 orang. Ya. Tentu saja dibatasi sesuai dengan kemampuan. Seorang sahabat mengundang Rasulullah dengan batasan 5 orang. Ya, kemudian ada seorang yang mengikuti mereka, ada salah seorang sahabat yang ikut mengikuti Nabi. Ya, maka ketika sampai di muka pintu, Nabi SAW menjelaskan pada orang yang mengundangnya, sesungguhnya orang ini mengikuti kami, maka terserah kamu. Apabila kamu suka, izinkanlah orang ini. Apabila tidak, biarlah orang ini pulang. Orang yang mengundang itu berkata, wahai Rasulullah, saya mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah cara-cara bagaimana kita menghargai, menghormati yang mengundang kita. Jangan sampai yang mengundang kita ini kalau bahasa Jawanya kewirangan, ya, malu karena ada tambahan tamu, sedangkan persediaan makanan pas atau terbatas hanya untuk tamu-tamu yang diundang saja. Demikianlah para pendengar, para pecinta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Hak saudara kita yang harus kita tunaikan, bagaimana kita menunaikannya, dan bagaimana adab-adab kita menunaikan undangan dari saudara kita tadi. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi tambahan pengertian bagi kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, uraian singkat sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan hak muslim kepada muslim yang lainnya. Lebih fokusnya yaitu mendatangi undangan. Ternyata sampai sedetail itulah Islam mengajarkan, dan mudah-mudahan dengan terus kita belajar kita akan semakin tahu, semakin paham bagaimana kita adab-adab kita menghadapi ataupun mendatangi undangan tersebut. Baik Ustaz, di line telepon sudah ada saudara kita yang akan bergabung. Langsung kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf volume radionya dikecilkan, suara ibu dibesarkan. Iya. Iya, dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Lis Ragen. Ibu Lis Ragen. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kajian sore hari ini memang menarik sekali. Yang terjadi saat ini begini Pak Ustaz, palimaan itu sendiri kan sekarang tujuannya kan sudah melenceng jauh ya. Mungkin harapannya itu mendapatkan bantuan sumbangan dan sebagainya. Nah yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, bila mana kita kebetulan ada acara bareng, itu juga saudara
seiman jadi teman-teman kita yang muslim. Kita dapat undangan daring. Kemudian yang satu itu kita titipkan karena kita tidak mungkin kita bisa hadir. Nah ini bagaimana Pak Ustaz? Baiknya kita titip apa kita hadir gitu aja. Kemudian yang kedua, kalau saya ini sering dapat undangan ini apa namanya totaan. Ya. Totaan. Supit. Hitan. Iya. Pada itu teman kantor. Ya, kita dapat undangan. Kalau kita tidak hadir, rasanya kita juga sering ketemu. Tapi kalau hadir itu sebetulnya itu saya tahu Bapak itu tidak mungkin tidak ada tuntutannya. Nah, yang demikian ini bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ibu Lis dan para pendengar, para pecinta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang memang adatnya, kebiasaannya berbeda dengan masyarakat di zaman Rasulullah SAW. Tapi selama hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, sah-sah saja, boleh-boleh saja kita lakukan. Karena tidak bisa kita datang di tempat walimah tanpa kita ikut membantu meringankan beban dari saudara yang mengundang kita. Sekalipun andaikan kita datang begitu saja tanpa membawa sesuatu, tanpa membawa amplop, juga tidak mengapa. Karena secara yang tertulis secara dhahiriyah kita di situ dimintai doa restu terus saja, ya, minta doa restu. Tapi kadang-kadang memang sementara ini ada masyarakat yang sudah mulai begitu vulgarnya, begitu terbukanya dalam masalah materialistisnya, ya. Sehingga tidak sungkan-sungkan mereka sebutkan dalam undangan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kami tidak menerima yang berbentuk, ya, sumbangan dalam tidak menerima cendera mata yang berbentuk barang, yang berbentuk kado, ya. Dengan demikian bahasanya saya harapkan datangnya itu dengan bawa duit, ya. Kadang-kadang memang kita datang kalau orang dekat dengan bawa kado, hadiah apa untuk mempelai, ya. Tapi karena memang dunia yang sudah materialistis, mereka yang sudah materialistis tidak malu-malu lagi, yang diminta itu duit. Mohon tali asihnya jangan berupa barang, berarti duit. Memang dia dengan mengundang itu tidak hanya sekedar mengajak makan bersama, tapi dia mengharapkan sesuatu dari yang diundangi. Inilah masyarakat yang semacam ini, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh, terbawa dengan model-model yang semacam itu. Kembali dari pertanyaan Ibu, ya. Jadi kalau dua undangan yang bersamaan, kalau dengan cara itu saudara kita pun bisa memaklumi tanpa merasa kecewa, ya tidak masalah. Tapi apabila bisa didatangi dengan mengatur waktunya, yang satu yang lebih afdal didatangi pas hari hanya, mungkin paginya, kemudian yang satu didatangi setelah selesai acara. Yang penting kita bisa datang menjalin silaturahmi, mungkin ingin meringankan beban dari yang punya kerja dalam hal pembiayaan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sudah lazim di masyarakat kita, ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang terkait dengan sunatan. Khitan, ya. Walimatul khitan ini memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, ya. Ya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika kita mendapatkan undangan walimatul khitan, kita tidak perlu mendatangi walimahnya, tapi boleh kita memberikan hadiah kepada yang bersangkutan, kepada anak saudara kita yang dikhitan, ya, untuk membesarkan hatinya. Karena biasanya usia-usia segitu usia anak, ya, anak-anak SD, kita belikan baju atau peci atau pakaian yang lain atau mungkin buku-buku pelajaran sekolah, ya, bukan menyumbang berupa uang untuk walimah, tapi memberikan hadiah kepada yang bersangkutan, tapi anak tersebut. Ini akan lebih baik lagi. Kita datang tetap menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, rekan yang lain, saudara, famili atau tetangga,
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan agama. Iya. Dengan Ibu Lis, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, demikian ya untuk Ibu Lis yang ada di Sragen, mudah-mudahan bisa difahami. Lain telepon kembali, saudara kita yang bergabung sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, volume radionya tolong dikecilkan. Ya. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Marsih di Celep, Ustaz. Dengan? Ibu Marsih di Celep. Oh, Ibu Marsih di Celep. Silakan Ibu. Iya, ini begini, kalau acara itu ada walimahan itu, misalnya dapat undangan dua, terus yang waktunya itu dibagi separuh di sini, dan yang satu lagi separuh waktu itu loh. Itu bagaimana? Terus yang kedua, misalnya caranya itu pakai prasmanan, sedangkan kita itu datang 2 orang, suami istri gitu. Dan misalnya itu kan prasmanan kan seenaknya, Ustaz. Itu kalau nimbang itu misalnya hanya 10.000 apa misalnya seikhlasnya apa ya disesuaikan. Kalau misalnya seikhlasnya hanya sedikit itu kan mendolimi itu itu ada hubungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi di tengah masyarakat semacam itu. Ya inilah ya bukan repot. Inilah karena perbedaan kultur yang demikian nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Lah bagaimana kita ini umat Islam mengkondisikan kita agar sesuai dengan syariah Islam, ya. Tentang pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kalau waktunya dibagi 2, separuh. Nah ini kalau dihitung dengan istilahnya itu untung rugi, ya, tentu saja rugi karena satu tempat tidak bisa memenuhi hak yang hadir, hak yang diundang untuk bisa mendapatkan jamuan secara lengkap, ya. Tapi kalau kita dalam hal ini berniat kita bukan hanya untuk sekedar mendapatkan hak yang kita peroleh sebagai seorang yang diundang, yang penting kita mendatangi saudara kita memenuhi undangannya, kewajiban kita sudah gugur, saudara kita senang, kita juga senang, tidak masalah. Boleh separuh di sini, kemudian belum selesai, cukup duduk sebentar, mungkin belum sempat minum tehnya, kita minta pamit untuk mendatangi yang berikutnya, tidak masalah. Ya, mau ngomong saja itu hanya teknis saja. Yang penting undangan dari saudara kita semaksimalnya supaya kita mendatangi. Kemudian untuk yang kedua tadi, apabila undangannya prasmanan, artinya inilah akhirnya kembali pada masalah untung rugi, ya, untung rugi dari masing-masing kita. Karena gimana kalau datang 2 orang, sedangkan prasmanan ini kalau masuk restoran berapa saja yang ambil sendiri, apalagi yang keluar, yang biayanya berapa saja, sedangkan kita kalau cuma nyumbang sedikit, kasihan yang punya rumah apa tidak termasuk mendolimi, ya. Maka dalam hal ini memang kedua belah pihak antara yang diundang atau yang mengundang ini sudah bisa menempatkan diri pada proporsinya. Maka kita biasakan jangan mengangkat di luar kemampuan. Kalau hal itu kita laksanakan, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kalau kita mampu prasmanan, tentu saja persiapan kita tentu saja lebih, sekalipun yang datang berapa, akan menghabiskan makanan berapa, tidak masalah. Sekalipun mungkin yang datang semuanya tidak memberikan sumbangan, bagi seorang yang perwira, tidak masalah karena niatnya sudah mengundang makan. Lain dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau memang dalam undangan itu sebutkan minta disumbang duit, lain lagi. Itu orang-orang yang istilahnya itu mungkin yang modernnya yang sangat-sangat modern. Tidak perlu basa-basi. Datang jangan ngadu, jangan ngasih barang, kasih saja duit karena saya butuh duit untuk yang kamu makan. Ini bahasa vulgarnya kan begitu. Ya. Akan kembali pada masing-masing kita. Maka kalau kita mengundang sesuai dengan kemampuan kita, ini semua adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Saya hanya mampu mengundang 100 orang. Ya sudah, 100 orang itu saja.
taruhlah mereka itu tadi tidak ada yang menyumbang sekalipun, tidak masalah. Maka kalau hal itu sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, masyarakat Islam sendiri, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tapi kenapa hal yang sedemikian itu tidak bisa? Karena masing-masing kita menginginkan kemewahan, mosok cuma 100 orang, kan anak kita lagi mantu pisane mosok mung 100, apa ndak kasihan anak kita, ndak kalah dengan yang lain. Apalagi kalau sebagaimana saya sampaikan dulu, merasa sudah menyumbang sana sini, kesempatan untuk menarik sumbangan-sumbangan yang sudah pernah kita lakukan, lah ini semua nanti jatuhnya hanya mendapatkan apa yang dimaui, bukan mendapatkan pahala, tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau memang yang diniati itu, yang dimaui itu, ya silahkan saja ya. Karena yang dicari duit, dapatnya ya duit. Tapi kalau yang dicari pahalanya dapat, mungkin duitnya juga dapat. Maka yang perlu diluruskan adalah niat kita dalam menyelenggarakan walimah. Maka kalau sudah diniatkan dengan ikhlas mencari ridha Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, jangan mengangkat di luar kemampuan. Maka kadang-kadang seorang yang suka mengangkat di luar kemampuan, dia akan kecelek. Kecelek itu apa bahasa Indonesia? Kecewa. Bukan kecewa, terjebak, kecelek. Ya. Artinya dia mengharapkan dengan begini-begini nanti perhitungannya akan mendapatkan sumbangan sekian. Karena yang diundang sekian, dia berani hutang dulu. Dia berani mengambil bank, berani menggadaikan apa untuk punya kerja. Maka setelah selesai punya kerja, akhirnya setelah dihitung ternyata minus. Maka akhirnya dia harus jual rumahnya, mungkin dia harus jual mobilnya, karena yang diharapkan tidak kesampaian. Sumbangan yang diharapkan ternyata tidak menutup dari kos yang dikeluarkan dalam rangka punya kerja walimah tadi. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa difahami. Demikian Ibu Marsi yang ada di Celep ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ustadz, kita harus jeda sejenak. Insyaallah kita lanjutkan kembali, saudaraku pendengar dimanapun saja Anda berada. Kita jeda sejenak, selepas pesan berikut kami akan hadir kembali.